Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Sultan Bakhtiar Najamuddin. Yang saya hormati dan muliakan Ibu Kanjeng Ratu Hemas, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sohibul Hajah, yang berkenan memilih kampus kami sebagai tempat peluncuran buku dan acara yang kita nantikan pada pagi hari ini. Yang saya hormati semua anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Komandan Korem 072 Pamungkas, Ibu Gusti Kanjeng Bendoro, para narasumber, para tokoh masyarakat, para akademisi, dan seluruh tamu undangan serta mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini, di pagi yang cerah, kita semua bisa hadir untuk memenuhi undangan Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas dalam rangka mencermati pikiran-pikiran beliau yang akan dituangkan menjadi sebuah buku yang bertemakan tentang penguatan peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang berada di depan dalam mewujudkan otonomi daerah di Republik kita tercinta. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua di kampus kami, kampus tertua di lingkup perguruan tinggi keagamaan Islam di bawah Kementerian Agama. Kampus ini sudah berdiri sejak tahun 51 dan telah melahirkan 90 ribuan alumni yang berkecimpung di dalam berbagai bidang pengabdian di tanah air. Dan sejak awal berdirinya, kampus ini sudah dikenal sebagai kampus rakyat yang selalu dekat dengan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kami berada di depan di dalam memperjuangkan harmonisasi antara Islam dan budaya lokal, dan Islam dan budaya Jawa itu bukan hanya ditekuni dalam riset para dosen kami. Salah satunya tadi membaca doa Pak Yasir Arafat itu baru saja menulis buku tentang kuburan Hamengkubuwono, mengumpulkan artefak-artefak kuburan untuk menelusuri jejak sejarah Keraton Yogyakarta. Dan alhamdulillah tim kami juga, tim peneliti kami sedang bekerja untuk mengumpulkan berbagai bukti sejarah untuk melihat satu varian Islam yang khas Keraton, Islam Mazhab Keraton barangkali. Mohon doa restu dari Bapak Ibu semua. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebagai pimpinan universitas sekali lagi menyampaikan selamat datang di kampus kami. Kampus ini memiliki lebih dari 25.000 mahasiswa dengan 900-an dosen dan memiliki baseline yang cukup kuat. Dengan doa restu Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kampus ini bisa kami kembangkan lebih jauh. Di antaranya kita sedang berjuang keras mendirikan fakultas kedokteran untuk melengkapi berbagai prodi dalam bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik yang sudah kami kembangkan sejak 2 dekade terakhir. Bapak Ibu semua, tema diskusi kita hari ini tentu sangat penting untuk Republik Indonesia kita yang tercinta, karena otonomi daerah merupakan salah satu amanat reformasi, dan beliau Kanjeng Ratu Hemas yang sejak awal berdirinya DPD telah menjadi bagian dari lembaga tinggi negara ini, telah memahami dengan sangat baik dinamika penguatan fungsi dan peran DPD dan sekaligus juga otonomi daerah. Beliau berkenan menuangkan pikiran-pikiran beliau ke dalam buku yang
insya Allah tidak begitu lama lagi akan kita nikmati bersama-sama. Dan hari ini kita bisa mendengarkan pokok-pokok pikiran dari beliau dan bersama-sama mengkajinya dengan kehadiran para pakar yang terdepan dalam bidang otonomi daerah dan Dewan Perwakilan Daerah ini. Insya Allah kita akan mendapatkan pencerahan ilmu dan sekaligus juga manfaat besar dari kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ketua DPD yang saya hormati, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan ini bukan kerjasama yang berhenti pada hari ini dengan Dewan Perwakilan Daerah. Kampus kami terbuka untuk kerjasama dalam hal-hal lain dengan Dewan Perwakilan Daerah, dengan Polda DIY, dengan Korem, atau dengan semua lembaga pemerintah dan kementerian atau apapun juga untuk sama-sama memajukan Republik Indonesia kita tercinta. Matur nuwun sangat, mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak. Ya, Bapak Ibu sekalian, Ibu Ratu Hemas, saya pas tadi masuk itu ruangan ini, Bu, lihat acaranya peluncuran buku. Saya jadi ingat salah satu maestro sastrawan kita, Pramudiatur. Dia pernah bilang begini, orang boleh pinter, sepinter-pinternya atau pinter-pinter setinggi langit, tapi kalau dia tidak menulis buku, maka dia akan hilang dari masyarakat dan akan hilang dari sejarah. Makanya Ibu hari ini sudah melakukan hal yang paling tepat. Bapak Ibu sekalian, saya harus sapa dulu ini banyak tamu-tamu penting juga. Sahabat-sahabat saya yang terhormat, anggota DPD RI, baik yang periode sekarang maupun yang sebelumnya, banyak sekali. Termasuk tadi saya lihat ada Pak Paulus Sumino, betul ya? Itu 20 tahun yang lalu, saya masih ingat bapaknya. Masya Allah, masih sehat Pak ya? Beliau ini orang Jawa yang tinggal di Papua, betul ya? Iya, luar biasa. Lalu ada di sini juga Pak Kapolda. Pak Kapolda kita ini lebih junior atau lebih senior dibandingkan dengan sekjen kami? Oh, lebih junior ya? Oh iya, tampak dari gaya duduknya Pak. Makasih Pak. Lalu ada Pak Danrem, ya. Pak Rektor UIN Sunan Kalijaga, Profesor Nur Haidi. Ini UIN yang paling tua Pak ya. Ini banyak sekali nih. Ada teman-teman dari atau keluarga keraton. Ini ada di depan saya nih, yang selalu berkomunikasi, yang selalu peduli dengan nasib atau masa depan lembaga kita. Pak Irman Putra Sidin, kemudian Pak Ajib, Prof. John Piris, ya, yang dari dulu selalu bersemangat. Lalu Ibu Nurwiati Bantilan, saya kenal beliau ini sejak ber-KNPI. Tapi dari dulu Ibu ini begini terus ya, sehat terus ya, hebat, luar biasa ini. Dari 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu kami ber-KNPI, saya ketua KNPI Pusat, beliau di Toli-Toli ya, Sulteng ya, Sulteng. Semua ya, semua hadirin sekalian yang hari ini juga kumpul di sini. Tadi saya lihat juga ada senior kita juga. Saya minggu lalu ke sini ketemu dengan Profesor Pak Hafiz yang kemarin kita kunjungi kampusnya ya. Kampusnya juga luar biasa. Saya sengaja buat sambutan ini tertulis dan saya mau bacakan karena ini buat saya sangat penting. Seorang tokoh perempuan pimpinan DPD yang di tengah kesibukan beliau masih sempat menulis buku. Bapak Ibu sekalian, di halaman sejarah bangsa yang berdebu, nama-nama perempuan kadang-kadang sering tergores samar, namun tak pernah benar-benar lenyap. Di balik bayang laki-laki yang menunggang kuda kekuasaan, ada tangan-tangan lembut yang menuntun arah bangsa. Dengan keberanian yang lahir bukan dari sebuah ambisi, melainkan dari
hati nurani. Islam, seperti di kampus ini, sejak awal turunnya wahyu telah menyalakan obor kesetaraan. Dalam surat An-Nahl, Tuhan berfirman bahwa siapapun yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka akan diberi kehidupan yang baik. Keadilan bukan milik satu jenis kelamin, melainkan milik kemanusiaan. Di negeri Nusantara kita, Indonesia, yang semangat itu menemukan tanah suburnya, Kartini dalam gelap penjajahan menulis dengan cahaya penanya, habis gelap terbitlah terang. Ia tidak menggugat kodrat, melainkan menyalakan api kesadaran dan kesetaraan. Lalu muncul tokoh-tokoh pejuang perempuan di panggung politik seperti Cut Nyadin yang mengangkat pedang di medan perang. Tokoh kita juga Ibu Megawati Soekarno Putri yang mengangkat sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan tentu hari ini kita semua mencatat sejarah pimpinan Lembaga Dewan Perwakilan Daerah, Ibu Kanjeng Ratu Hemas, juga mengangkat martabat intelektual dan kearifan wanita Indonesia. Kita tepuk tangan buat beliau ya. Di antara perspektif nilai-nilai keindonesiaan dan keislaman, disimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan bukanlah penyimpangan, melainkan peneguhan, bahwa bangsa yang besar harus mampu mendengar suara dari berbagai penjuru, termasuk dari hati perempuan yang membawa keseimbangan antara akal dan kasih. Kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan Islam yang arif dan Indonesia yang majemuk bukan sekedar perihal siapa yang duduk di kursi kuasa, melainkan bagaimana keadilan, kasih, dan kebijaksanaan dapat hadir dalam keputusan politik. Karena pada akhirnya kepemimpinan sejati tidak diukur oleh jenis kelamin, melainkan dari seberapa dalam seorang yang mampu menuntun umat menuju ke kemaslahatan. Dan perempuan dengan segala kelembutan dan keteguhannya telah, sedang, dan akan terus menjadi cahaya yang memimpin, meski kadang tidak di atas panggung, melainkan di belakang layar atau di balik layar, di antara doa dan kerja, di antara iman dan cinta. Teman-teman sekalian yang berbahagia, hari ini kita tidak hanya merayakan terbitnya sebuah buku, tapi kita juga merayakan perjalanan dan gagasan, ketekunan dan dedikasi seorang tokoh perempuan, tokoh bangsa, Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, yang dengan jernih menulis kembali denyut perjuangan otonomi daerah dan semangat kebangsaan dalam bingkai DPD RI. Lebih dari sekedar kumpulan tulisan, saya membaca sinopsisnya, membaca resumenya ya malam tadi. Buku ini adalah cermin yang memantulkan dua hal sekaligus, keteguhan hati dan kejernihan berpikir. Dari tangan seorang pemimpin yang tidak hanya bekerja di dalam ruang politik, tetapi juga berkontemplasi dalam ruang batin intelektual dan turun langsung ke masyarakat. Sebagai Wakil Ketua DPD RI di bidang otonomi daerah, politik dan hukum, Ibu GKR Hemas telah memperlihatkan kepada kita semua bahwa perjuangan politik yang sejati tidak berhenti pada ruang rapat dan forum formal, tetapi hidup dalam tulisan, dalam ide, dan dalam keyakinan bahwa otonomi daerah adalah jalan menuju keadilan dan keseimbangan bangsa. Sebagai pribadi, saya sendiri selalu percaya bahwa menulis adalah bentuk tertinggi dari pengabdian intelektual. Sebagaimana pesan yang tadi saya sampaikan, bahwa pada saat ide, gagasan, karya, langkah kita tiap hari kita sampaikan, tapi tidak kita bukukan, suatu hari kepandaian, kepintaran, ilmu, pengetahuan, kerja nyata kita sering kadang-kadang justru hilang
atau lenyap ditelan sejarahnya sendiri. Maka buku ini menjadi penting untuk kita, perjalanan kita semua, lembaga DPD RI yang memang dilahirkan dari awal menuju cita-cita otonomi daerah, kemajuan daerah. Hari ini Ibu GKR Hemas menegaskan kembali pesan itu, bahwa usia hanyalah angka dan semangat untuk menulis adalah energi yang melampaui waktu. Teman-teman sekalian, buku ini hadir di momen yang sangat tepat ketika bangsa tengah melangkah melaju menuju Indonesia Emas 2045. Perjuangan memperkuat kewenangan DPD bukan lagi semata urusan kelembagaan. Semangat ini telah menjadi bagian dari perjuangan DPD RI untuk meneguhkan kedaulatan daerah, memperjuangkan kemerataan, dan menumbuhkan keadilan sosial dari akar rumput. Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI adalah rumah bagi aspirasi lokal daerah yang ingin didengar nasional. Dan apa yang dilakukan oleh Ibu kita, Ibu GKR Hemas, adalah menghadirkan semacam peta moral, guidance bagi perjuangan itu, peta yang menuntun kita untuk tidak tersesat dalam hiruk-pikuk politik nasional, agar kita tetap setia pada tujuan kita mensejahterakan rakyat di semua daerah. Dalam pandangan kami, perjuangan beliau juga relate, selaras dengan gagasan Green Demokrasi yang saya gagas, sebuah demokrasi yang tidak hanya berbicara tentang kekuasaan, tapi juga tentang kehidupan dan kemanusiaan. Tentang bagaimana kebijakan politik dan otonomi daerah harus berpihak pada kelestarian alam, keseimbangan sosial, dan keberlanjutan generasi. Di titik inilah perjuangan Ibu GKR Hemas dan semangat Green Demokrasi bertemu, sama-sama menempatkan keadilan ekologis sebagai bagian dari keadilan politik. Kita belajar dari beliau bahwa memperjuangkan kewenangan DPD bukan hanya memperkuat posisi lembaga, melainkan juga memperkuat nilai. Nilai bahwa daerah punya martabat, setiap suara daerah punya makna, dan setiap perjuangan adalah bagian dari nadi bangsa. Teman-teman sekalian, dalam kesibukannya dan tanggung jawab beliau yang tidak kecil, tidak sepele, Ibu GKR Hemas masih memilih aktif untuk mengumpulkan pikiran, ide, tulisan dalam sebuah buku. Sebuah pilihan yang sederhana tapi luar biasa bermakna, karena dengan menulis beliau sedang menanam pohon pengetahuan yang akan tumbuh dan berbuah untuk generasi yang akan datang. Menulis adalah benih itu, sebuah tindakan kecil yang bermakna besar bagi peradaban. Atas nama DPD RI, saya menyampaikan penghargaan, Bu, yang setinggi-tingginya kepada Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Terima kasih atas dedikasi, konsistensi, dan semangat yang selalu Ibu tanamkan kepada kami semua dalam setiap lembar halaman buku nantinya. Semoga buku ini menjadi cahaya bagi senator-senator muda, akademisi, dan generasi bangsa untuk melanjutkan perjuangan dengan pena yang jujur, pikiran yang jernih, dan hati yang mencintai Indonesia. Selamat atas terbitnya buku ini. Kalaupun tadi beliau bilang masih kumpulan, nanti akan dibukukan betul dan kita akan mendapatkan buku itu. Mari kita jadikan karya ini bukan hanya bahan bacaan, tapi juga bahan renungan dan inspirasi bagi kita semua untuk terus menulis, berpikir, dan berjuang demi Indonesia yang sejahtera, berdaulat, dan lestari. Sekali lagi selamat Ibu, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriahnya adalah penyerahan buku dari Gusti Kanjeng Ratu Hemas kepada Ketua DPD RI, Sekjen DPD RI, Rektor UIN, Kapolda, dan Rem, Gusti Putri, dan juga kepada Bapak Ibu narasumber. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, hadirin berbahagia, selanjutnya diserahkan kepada Rektor UIN dan juga nanti akan diserahkan kepada Sekjen DPD RI, kepada Kapolda dan Rem, kemudian juga kepada Gusti Putri
dan kepada Bapak Ibu narasumber. Sekali lagi, buku ini merupakan bukti cinta GKR Hemas kepada bangsa kita Indonesia, waktu yang tercurah selama beliau menjabat sampai dengan sekarang ini. Luar biasa sekali dedikasinya untuk bangsa kita Indonesia. Kita berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu. Ya, dan dilanjutkan dengan berfoto bersama. Mohon izin, berkenan Gusti Kanjeng Ratu Hemas berada di tengah, monggo disilakan.